فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa na'udzubillahi minan nar. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kajian As-Sunnah, masih membahas universalitas atau keumuman syariat Islam bagian yang kedua. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Abu Dzar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita dan tidaklah seekor burung pun yang terbang mengepakkan sayapnya, melainkan beliau telah menerangkan ilmunya kepada kami. Di antara ilmu yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita tentang burung adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami memakan setiap yang bertaring dari binatang buas dan setiap yang berkuku cakar dari burung. Hadis ini menunjukkan atas haramnya memakan setiap burung yang berkuku yang digunakan untuk memangsa-mangsanya. Hadis ini termasuk jawami'ul kalim, ucapan yang syarat makna yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini menjelaskan tentang hukum-hukum syariat. Adapun yang menjelaskan tentang berita-berita, di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la ruziktum kama yurzaqut thair taghdu khimasan wa taruh bitanan." Andai kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian rezeki sebagaimana memberi rezeki seekor burung yang berangkat pagi-pagi dalam kondisi lapar, kemudian pulang ke sarangnya dalam kondisi kenyang. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, ketika menerangkan tentang kesempurnaan syariat Islam, beliau mengatakan, dan pokok ini, yaitu universalnya syariat Islam, termasuk di antara pokok-pokok yang paling penting dan paling bermanfaat. Pokok ini dibangun di atas satu hal saja, yaitu universalnya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencakup setiap perkara di mana setiap hamba membutuhkannya dalam pengetahuan, ilmu dan amal mereka. Universalnya risalah ini menjadikan umat ini tidak butuh lagi kepada seorang pun setelah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan butuhnya mereka hanyalah kepada orang yang menyampaikan tentang risalah yang beliau bawa kepada mereka. Risalah beliau memiliki dua universal yang terpelihara dan tidak ada celah untuk mengkhususkannya. Yang pertama adalah universal yang berkaitan dengan mereka yang menerima risalah, berarti umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, universal yang berkaitan dengan setiap hal yang diperlukan oleh seorang rasul kepadanya, baik dalam usuluddin, perkara-perkara pokok agama, maupun furu'iyah, perkara-perkara cabang agama. Risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah risalah yang menyeluruh, memadai dan universal, yang tidak membutuhkan risalah lainnya. Iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan sempurna melainkan dengan menetapkan
universalnya risalah beliau dalam segala hal. Subhanallah. Dan seorang mukallaf yang dibebani tanggung jawab, kewajiban-kewajiban dalam agama, tidak bisa keluar dari risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berbagai bentuk kebenaran yang dibutuhkan oleh umat ini dalam ilmu dan amalnya tidaklah bisa keluar dari syariat yang datang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat dan tidak ada seekor burung pun yang terbang mengepakkan kedua sayapnya di angkasa melainkan beliau sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan ilmunya kepada umatnya. Dan beliau telah mengajarkan segala sesuatu hingga tentang adab buang air. Maksudnya buang air besar, buang air kecil, kemudian adab jima bersetubuh suami istri, adab tidur, adab berdiri dan duduk, adab makan dan minum, adab naik dan turun kendaraan, adab bepergian dan menetap, adab diam dan berbicara, adab bersendiri dan bersosialisasi, adab ketika kaya dan adab ketika miskin, adab ketika sehat, adab ketika sakit, dan semua hukum-hukum yang berkaitan dengan hidup dan mati seorang hamba. Beliau juga sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang sifat arsy Allah Subhanahu wa taala dan kursi Allah Subhanahu wa taala, tentang malaikat dan jin, tentang surga, tentang neraka, hari kiamat dan segala hal tentangnya. Seakan-akan kita melihatnya. Subhanallah. Ini begitu jelasnya dan universalnya penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga telah mengenalkan kepada kita, kepada umatnya, tentang Rabb yang diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang disembah dengan pengenalan yang tuntas berikut sifat-sifatnya yang sempurna dan agung, hingga seakan-akan mereka dapat melihat dan menyaksikan Allah tabaraka wa taala. Beliau juga sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kisah-kisah para nabi dan umat mereka serta peristiwa yang terjadi kepada mereka, sehingga seakan-akan umat ini, umat Muhammad SAW, berada di tengah-tengah mereka. Beliau juga telah menjelaskan seluruh jalan kebaikan dan seluruh keburukan secara seksama dan tuntas dan jelas, di mana para nabi sebelum beliau SAW belum pernah menjelaskan kepada umatnya sejelas itu. Rasulullah SAW juga telah mengajarkan kepada mereka perihal kematian dan segala hal yang terjadi setelahnya di alam barzakh, segala hal yang diraih baik itu nikmat ataupun azab, di mana para nabi sebelumnya belum pernah mengajarkan kepada umatnya. Beliau juga sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan tentang dalil-dalil tauhid, dalil-dalil sunnah, nubuwah, kenabian, dan balasan serta bantahan terhadap seluruh kelompok kafir dan sesat yang menyimpang daripada Islam. Hingga orang-orang yang telah mengetahuinya tidak butuh lagi pada penjelasan selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengajarkan kepada mereka siasat dalam berperang. Subhanallah. Berhadapan dengan musuh dan cara-cara meraih kemenangan dan kejayaan, yang sekiranya mereka seandainya umat ini mengetahui dan memahaminya serta menjaganya dengan sebaik-baiknya, niscaya musuh-musuh mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan umat Islam untuk selama-lamanya. Demikian pula beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada umatnya tipu daya iblis dan jalan-jalan yang digunakannya untuk memperdaya dan menyesatkan manusia, cara menjaga diri dari tipu daya mereka dan makarnya, serta cara menolak kejahatan agar tidak semakin bertambah kepada seorang hamba. Rasulullah SAW juga telah mengajarkan kepada umatnya tentang perihal jiwa-jiwa mereka beserta sifat-sifatnya, yang segala hal menyelinap dan terpendam di dalamnya, yang mereka tidak butuh lagi penjelasan selain penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga telah mengajarkan kepada mereka semua tentang urusan pencaharian mereka, yang apabila mereka mengetahui dan mengamalkannya, niscaya dunia akan mereka genggam, akan mereka raih dengan sebanyak-banyaknya. Secara umum, beliau sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka dengan seluruh kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan Allah menjadikan mereka tidak butuh lagi kepada seorang pun selain beliau sallallahu alaihi wasallam.
Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini bentuk daripada keumuman dari syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana bisa ada orang yang mengira bahwa syariat beliau belum sempurna, di mana tidak ada satu syariat pun yang datang di dunia ini yang lebih sempurna dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menganggap masih kurang, dengan itu mereka memerlukan bid'ah-bid'ah untuk menyempurnakannya, atau memerlukan kias-kias atau analogi, esensi atau akal pemikiran yang datang daripada luar Islam. Nauzubillahi min zalik. Siapa saja yang beranggapan demikian, ikhwani fillah wa akhwati fillah, maka ia seperti orang yang menganggap bahwa manusia ini masih butuh kepada Rasul selain Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Penyebab semua ini, ikhwani fillah wa akhwati fillah, adalah masih tersamarnya risalah yang dibawa beliau sallallahu alaihi wasallam atas orang-orang yang demikian, yang mengira demikian, dan dikarenakannya pemahaman mereka yang rusak dan dangkal. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufiknya kepada para sahabat Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain merasa cukup, merasa ridha dengan risalah yang datang kepada mereka dari Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak butuh lagi nabi selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya mereka, yakni para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, dapat membuka hati-hati manusia untuk mengajak mereka ke dalam Islam, serta menaklukkan berbagai negeri, seraya berseru kepada penduduk negeri, ini adalah perjanjian Nabi kami terhadap kami, sekaligus perjanjian kami kepada kalian. Subhanallah. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah salah satu penjelasan bagaimana universalnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salah satu bentuk kesempurnaan iman kita yakni meyakini akan universalnya syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini yang bisa kita bahas pada perjumpaan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.